Dinas Kesehatan Bovendigul menggelar rapat evaluasi kinerja Puskesmas tahun 2024 untuk menilai pencapaian program kesehatan dan menyusun strategi peningkatan pelayanan kesehatan di tahun 2025. Bupati Bovendigul Hengki Aluo membuka pelaksanaan rapat kerja klasis dan komisi pelayanan di Jemaat KPI Papua Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Rumana Agnesia Bermase dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Sabtu 25 Januari 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, kita ke berita yang pertama. Dinas Kesehatan Bovendigul menggelar rapat evaluasi kinerja Puskesmas tahun 2024 untuk menilai pencapaian program kesehatan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan menyusun strategi peningkatan pelayanan kesehatan di tahun 2025. Evaluasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas berjalan sesuai standar yang ditetapkan, karena puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Yohana Cynthia Sarce Mahuse, mengatakan, penilaian capaian kinerja puskesmas adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan puskesmas mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam program pelayanan. Penilaian ini dilakukan dengan melihat berbagai aspek operasional dan pelayanan puskesmas, termasuk efektivitas pelayanan, kualitas sumber daya manusia, pencapaian indikator kesehatan, pengelolaan administrasi, serta penggunaan sumber daya lainnya. Di sini kita bisa lihat penilaian capaian kinerja puskesmas pada tahun 2024 di Kabupaten Bovendigul. Penilaian capaian kinerja puskesmas adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana puskesmas berhasil mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam program-program kesehatan. Penilaian ini kami lakukan, dinas lakukan dengan melihat berbagai aspek operasional. Ada pelayanan puskesmas termasuk efektivitas pelayanan, kualitas sumber daya manusia, pencapaian indikator kesehatan, pengelolaan administrasi serta penggunaan sumber daya lainnya. Tujuan penilaian capaian kinerja puskesmas adalah untuk menilai efektivitas layanan dan mengetahui apakah puskesmas telah memberikan layanan yang sesuai dengan standar dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penilaian ini juga untuk meningkatkan kualitas layanan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam layanan kesehatan sehingga dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan. Melalui evaluasi ini, Yohana berharap dapat memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan menyusun langkah strategis untuk tahun 2025 dan berkomitmen untuk terus mendukung puskesmas agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu Bapak Mama, angka kematian ibu dan anak di tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Data ini diambil berdasarkan hasil evaluasi kinerja layanan puskesmas di jajaran Dinas Kesehatan Bovendigul. Menurunnya angka kematian ibu dan anak di tahun 2024 merupakan hasil dari berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang dilakukan di tingkat puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya di Kabupaten Bovendigul. Dalam keterangannya, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul, Yohana Cynthia Sarce Mahuse, menjelaskan, penurunan AKI dan AKB merupakan salah satu prioritas utama dalam program kesehatan Kabupaten Bovendigul. Hasilnya, data angka kematian ibu dan anak di tahun 2024 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini adalah hasil kerja keras seluruh tenaga kesehatan yang telah memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Bisa dilihat ada yang pertama, capaian pelayanan kesehatan mencakup cakupan imunisasi, penurunan angka kematian ibu dan anak. Untuk penurunan angka kematian ibu dan anak ini, kalau saya lihat dari daftar, kita mengalami kenaikan kematian ibu dan anak di tahun 2024. Meski pencapaian ini menunjukkan tren positif, namun masih ada tantangan yang perlu diatasi,
terutama keterbatasan akses di wilayah pedalaman. Dinas Kesehatan akan terus memperkuat program kesehatan, meningkatkan jumlah tenaga medis, serta menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai agar angka kematian ibu dan anak dapat terus ditekan. Dengan hasil positif ini, Dinas Kesehatan berkomitmen untuk menjaga momentum dan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan memperkuat kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Bupati Bovendigul, Hengki Yaluo, membuka pelaksanaan rapat kinerja klasis dan komisi pelayanan di Jemaat GPI Papua Bovendigul. Selaku pemerintah daerah, Bupati Hengki mengapresiasi peran GPI Papua Bovendigul dalam mengisi berbagai sektor pembangunan di daerah ini. Gereja Protestan Indonesia di Papua Klasis Bovendigul melalui panitia penyelenggara melaksanakan rapat kerja klasis dan komisi pelayanan atau wadah kategorial di Jemaat Rehoboth Ayarob Kabupaten Bovendigul. Kegiatan yang berlangsung di aula Gereja Rehoboth Tanah Merah ini dibuka secara langsung oleh Bupati Bovendigul Hengki Yaluo. Dalam arahannya, Bupati mengatakan selaku pemerintah daerah, dirinya mengapresiasi peran GPI Papua yang telah berpartisipasi mengisi berbagai sektor pembangunan daerah, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Bidang program pelayanan yang implementasinya tidak hanya internal bagi warga GPI Papua, tetapi juga bagi masyarakat dalam rangka menopang program pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang dimaksud adalah bidang pelayanan kategorial yang mencakup wadah anak dan anak, wadah persekutuan pemuda, wadah persekutuan wanita, wadah persekutuan pria, persekutuan lansia. Yang kedua, bidang iman, ajaran dan ibadah. Yang ketiga, bidang pembinaan dan pendidikan. Yang keempat, bidang ekonomi keuangan dan pembangunan. Yang kelima, bidang kerumah tanggaan dan jangan bidang organisasi dan tata laksana. Yang keenam, yang ketujuh, bidang komunikasi dan informatika. Antara lain kegiatan yang bersinergi menopang program pemerintah daerah adalah satu adanya posyandu, kesehatan bagi para orang tua lanjut usia dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Kabupaten Bovendigul. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan GPI Papua juga memberikan pelayanan pendidikan bagi anak melalui sekolah pendidikan anak usia dini, yaitu PAUD dan TK Rehoboth Ayarob, PAUD dan TK era
wanita diaspora. Berdasarkan tema yang diangkat dalam rapat kerja, yakni kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu, Bupati Hengkim mengajak seluruh warga GPI Papua Klasis Bovendigul agar menggunakan dan memberdayakan karunia yang dimiliki untuk melayani Tuhan dan sesama. Diketahui kegiatan rapat kerja klasis dan komisi pelayanan di Jemaat GPI Papua Bovendigul akan berlangsung selama 2 hari, yang dihadiri pengurus jemaat yang tersebar di wilayah Kabupaten Bovendigul. Harapannya, melalui Rakernis dan Raker Kompel tahun ini dapat melahirkan berbagai inovasi program kerja baru yang berguna untuk memuliakan nama Tuhan dan melayani sesama. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, kita beralih ke berita lainnya. Badan Pusat Statistik Bovendigul sejauh ini belum bisa memastikan data target penerima program makanan bergizi gratis bagi pelajar, balita maupun ibu hamil dan menyusui. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti menyatakan dibutuhkan kerjasama bersama pemerintah daerah untuk memastikan data tersebut. Program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat ini masih dalam tahap penyusunan data penerima manfaat yang akurat dan terverifikasi. Meskipun data proyeksi telah tersedia, diperlukan proses validasi lebih lanjut untuk memastikan keakuratan sasaran program. Kepala Badan Pusat Statistik Bovendigul, Novita Damayanti menjelaskan, untuk data proyeksi penerima program tersebut, pihaknya telah memiliki berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020. Data tersebut meliputi anak sekolah, ibu hamil, dan menyusui yang merupakan target program makanan bergizi gratis. Namun untuk pelaksanaan di tahun ini, perlu dilakukan pembahasan bersama antar pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik. Kalau data by name by address, berapa jumlah penduduk yang menjadi target MBG ini sebenarnya kita punya ya. Karena dari hasil sensus penduduk 2020 sendiri, dan juga ada updating dari data Reksosek di tahun 2022 itu angka anak sekolah maupun angka ibu menyusui dan ibu hamil itu sebenarnya bisa ada proyeksinya pendekatannya. Kalau angka tepatnya sendiri mungkin kita perlu duduk bersama dulu nih antara pemerintah daerah maupun dengan BPS. Namun sejatinya saya pikir dari program nasional ini karena ini programnya bertahap dilakukan di tahun 2024 itu kan harapannya 40% dari total yang sudah ada mungkin masyarakat yang tadi menjadi sasarannya anak-anak usia sekolah, ibu hamil maupun ibu menyusui. Lalu di tahun depannya itu 60% dan harapannya di tahun 2029 itu bisa semuanya anak-anak itu. Jadi kalau kita mau melihat langsung bagaimana data-datanya itu sebenarnya bisa didekati dengan angka proyeksi, Bu. Bisa sekali. Tapi ya itu tadi karena programnya masih bertahap, jadi kita lakukan sesuai dengan yang sudah dianggarkan saja di tahun 2025 ini. Novita juga menambahkan, program tersebut sudah bisa dijalankan menggunakan data proyeksi dengan target di tahun ini terrealisasi sebanyak 40%, sehingga harapannya pelaksanaan segera dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia. Menurut Novita, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki data mengenai anak sekolah di Dinas Pendidikan. Sementara untuk data ibu hamil dan menyusui bisa didasarkan dari data posyandu yang dilakukan Puskesmas. Perlu adanya integrasi karena BPS tidak bisa bekerja sendiri dan mengharapkan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk penyediaan data yang dibutuhkan dalam program MBG. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Info Digul akan kembali. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya, saya jamin aman. Tidak, saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Sepanjang tahun 2024, Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bovendigul mencatat 6 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, 5 kasus diantaranya berhasil diselesaikan, sementara 1 kasus lainnya dihentikan karena korban mencabut perkara. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, Vera Melenia Resubun mengatakan, untuk tahun 2024, angka kasus kekerasan pada anak yang masuk pada pihaknya tercatat ada 6 kasus, di mana dari 6 kasus tersebut, 1 kasus tidak dilanjutkan karena kasusnya ditarik kembali, dan 5 kasus sudah diproses hingga tuntas. Seluruh data kasus ini telah diinput dan tercatat dalam aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simponi, milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPPA. Untuk tahun 2024 kemarin, laporan kasus kekerasan yang berkaitan dengan anak yang masuk di UPTD tercatat ada 6 kasus. Dari 6 kasus, 1 kasus yang tidak diselesaikan, artinya ditarik kembali oleh keluarga dan tidak mau dilanjutkan untuk diproses hukum. Yang 5 kasus itu terselesaikan, diproses dan itu tercatat di aplikasi Simponi dari Kementerian. Penyelesaian 5 kasus tersebut menunjukkan upaya serius UPTD dalam memberikan perlindungan dan memastikan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan tetap terpenuhi. Vera Resubun juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Dengan pencatatan kasus ini, diharapkan semakin meningkatkan kesadaran publik mengenai perlindungan hak anak, serta mendorong langkah preventif agar kekerasan terhadap anak tidak terulang di masa mendatang. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Pemirsa, Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul terus berupaya memperbaiki konektivitas jaringan internet untuk menjawab berbagai permintaan masyarakat, terutama di wilayah pedalaman distrik dan kampung-kampung. Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul terus berupaya memperbaiki konektivitas jaringan internet dengan menyalurkan bantuan Best Transceiver Station (BTS) dari Kementerian Komunikasi dan Digital, bantuan program Bakti Aksi, serta penggunaan layanan Starlink. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari komitmen Kominfo dalam meningkatkan akses internet yang lebih stabil dan merata. Pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, Maria Panyunglangi, mengatakan pihaknya tengah berupaya menghadirkan provider lain agar masing-masing provider berusaha memperbaiki kualitas layanan untuk mendapatkan konsumen. Hal ini juga bisa menjadi solusi, mengingat wilayah Papua Selatan khususnya Bovendigul sering mengalami kendala jaringan. Maria menyebutkan, pihak PT Telkom juga masih menyewa dari provider lain yakni Lintas Arta, di mana saat ini mereka masih berusaha membuat jalur jaringan sendiri, namun terkendala di Kampung Miri, di mana terjadi pemalangan dan masyarakat meminta bayaran terkait tanah. Bagaimana dengan solusi terkait jaringan ini? Namun beberapa hal yang kami sampaikan, pertama yaitu terkait dengan bagaimana dukungan dari pemerintah, terutama mungkin dari eksekutif, bagaimana mendobrak terkait dengan anggaran peningkatan pelayanan jaringan komunikasi, di mana bahwa mungkin ada titik-titik tertentu yang bisa kami memperkuat dengan penguat sinyal. Namun mungkin bisa ada kerjasama dengan operator lain. Kan di sini kan hanya ada Telkomsel. Ya setidak-tidaknya mungkin kita bisa berkomunikasi dengan operator lain untuk mengundang mencari solusi, sehingga dengan begitu bahwa Telkomsel bisa merasa bahwa ada persaingan. Yang kedua, dari PT Telkom sendiri, yang kedua mereka selama di sini tuh bukan jaringan dari Telkomsel, namun masih sewa dari provider lain, yaitu dari Lintas Arta, sehingga mereka masih menggunakan dari provider yang lain, sehingga mereka sendiri punya jalur kabel itu baru di rentang sekarang ini, namun ada hambatan yang terjadi di Miri, di mana bahwa ada kemalangan, di mana masyarakat meminta untuk kalau bisa dibayarkan begitu terkait dengan tanah, namun kita masih mencari solusi jalan keluar yang terbaik sehingga Maria juga menjelaskan
bahwa untuk saat ini Kominfo telah memberikan sejumlah bantuan untuk peningkatan kualitas jaringan internet dengan menyalurkan bantuan BTS dari Komdigi serta bantuan Bakti Aksi dan Starlink. Sementara untuk peningkatan kualitas jaringan internet, Kominfo membutuhkan bantuan dari legislatif dan pemerintah untuk mendukung program tersebut. Pasalnya, pekerjaan layanan ini membutuhkan dana yang cukup besar, baik dari segi pemasangan penguat signal maupun menghadirkan provider lain. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita, Nuk Bagen, Gup Bagenep, Gup Bagenep, Nuk Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Krisya Bermase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.